Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, di sini saya, Faustus Wardaya, mahasiswa program studi Teknologi Informasi, Fakultas Vokasi, Universitas Brawijaya. Dengan NIM 233 14 0707 111 010. Oke. Jadi di sini saya kembali lagi dengan tugas ya. Di sini berbeda dengan sebelumnya. Saya akan membawakan tugas manajemen project. Lebih tepatnya tugas ujian tengah semester saya. Oke. Di sini saya akan membawakan tugas manajemen project saya dalam bentuk PPT yang dimana akan membahas tentang Smart Farm Cultivating Tomorrow Today. Kita langsung aja ke slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya ada profil owner atau saya sendiri. Di sini saya akan membacakan secara cepat saja. Jadi summary CV saya mahasiswa semester 4 di Brawijaya. Terus juga saya memiliki sertifikat Full Stack Development, Mastering Programming Language di Go, PHP, Dart, JavaScript. Dan aktif juga dalam berorganisasi. Lalu portofolio terakhir saya itu ada berbagai macam website dan juga apps, sama ada satu juga Python. Dan life motto saya seperti biasa, life is not all about happiness. Untuk selanjutnya, di sini ada problem statement, lebih tepatnya ke background of the problem ya. Jadi latar belakang dari masalah yang saya ambil. Jadi 60% petani di global ini itu menggunakan cara yang tradisional metodenya, yang menyebabkan berkurangnya hingga 40% dan financial global kehilangan sampai 200 miliar dolar per tahun. Ya, billion. Not a million again. Ya, billion. Dan juga itu menghabiskan air dan pupuk tentunya. Dihabiskan untuk air dan pupuk karena menggunakan tradisional metode. Lalu 80% smallholders, farmers, atau ya petani-petani kecil yang tidak memiliki akses real time secara langsung, entah itu data weather atau cuaca ataupun tanaman yang sehat ataupun juga dari pupuk itu sendiri, yang menyebabkan bertambahnya risk atau manajemen masalah yang menyebabkan tanaman itu gagal panen gitu sampai hampir 50%. Dan hanya 10% farmer memiliki monitoring secara jarak jauh gitu. Alat monitoring secara jarak jauh. Dan sisanya 90% struggling atau kesusahan untuk memonitoring lahan mereka secara efisien. Itu mengurangi manajemen yang efektif sampai 60%. Oke. Jadi solusi dan planningnya apa? Gitu. Kenapa IoT menjadi solusi pada pembahasan kita pada saat ini? Karena pertama, IoT itu membantu untuk real-time monitoring. Monitoring secara real, secara live gitu. Secara ya kita bisa mengetahui secara saat itu juga kapan kita bisa mengetahui kondisi lingkungannya dan tanaman itu sendiri. Lalu kedua, otomasi dari irigasi dan pemupukan yang berdasarkan actual needs atau kebutuhan yang aktual yang memang sebenarnya harus dibutuhkan. Lalu yang ketiga, ada analisis data untuk produksi. Di sini produksi prediction atau prediksi memproduksi itu berapa, dan optimalisasi.
Lalu yang terakhir ada keempat, itu baik lagi seperti tadi yang sudah saya banyak mention di bagian problem statement, itu ada di monitoring remote lagi-lagi. Karena remote management via mobile apps maupun by website itu sangat membantu sekali dan solutif untuk menyelesaikan masalah yang kita ambil pada saat ini. Kurang lebihnya secara general untuk sistem desain smart farm-nya itu ada di sebelah kanan gambarnya. Ini by cloud platform, jadi cloud base-nya dan gateway communication. Di situ ada farm area, ada sensor, aktuator, dan app-nya itu sendiri, mau app, mobile maupun web. Terus di sini saya akan menjelaskan sedikit aja dan singkat work breakdown structure atau WBS-nya. Tuh paling atas ada smart farm dan dibaca dari kiri ada inisialisasi project. Di bawahnya ada kebutuhan analisis, terus project planning, resource procurement, dan itu. Terus ke kanan ada hardware development. Di bawahnya ada circuit design, sensor integration, prototyping, dan hardware testing. Lalu ke kanan lagi ada software development. Software development meliputi dari firmware, cloud, app, maupun API integration. Lalu selanjutnya ada integration dan testing. Ini masuk ke integrasi dan semua testing yang dilakukan. Itu ada integration hardware maupun software, ada alpha testing, beta testing, dan system optimization. Lalu ada deployment. Deployment sendiri meliputi environment preparation, system installation, data migration, dan user training. Dan yang terakhir, penutupan project atau project closure, di mana ada final documentation, handover, dan project evaluation. Jadi ada dokumentasi final, penyerahan, dan juga evaluasi project. Jadi itu secara singkatnya WBS yang ada di Smart Farm ini. Terus dari cost-nya, ini secara gambaran besarnya. Jadi mungkin untuk keperluan testing ataupun belum ke dalam masuk production itu bisa dilakukan secara satu persatu gitu ya. Tapi ini jadi saya jelaskan, saya menggunakan metode bottom up casting, yang dimana metode itu dirincikan dari hal terkecil hingga hal terbesar gitu. Dari atas ada hardware, ada software, ada personel, lain-lain. Itu ada Arduino, ada ataupun ESP32, sensor kelembapan, sensor suhu, pH, aktuator, gateway. Di software ada cloud service, 1 year, ada license software, jumlahnya 3. Terus ada personel atau ya SDM-nya, project manager, IoT, back-end, front-end, dan lain-lainnya, ada transportasi, dokumentasi, dan pelatihan. Di sini kurang lebih 363.250.000. Ya, itu gambaran secara besarnya. Dan kita lanjut ke slide selanjutnya, itu ada project risk mapping atau bagaimana kita memitigasi risk, atau bahasanya itu adalah untuk mengurangi atau kita memilih apa yang harus kita lakukan, resiko yang terjadi. Itu ada pertama kita keterlambatan pengadaan hardware, entah itu secara distribusi maupun produksi. Probabilitas dia sedang atau 0,5, dampaknya tinggi karena keterlambatan itu bisa pengaruh sekali untuk melakukan project itu ke depannya gitu. Nilai risikonya 0,4, mitigasinya kita identifikasi vendor alternatif. Jadi kita harus mengetahui kira-kira ada alternatif lain untuk vendor lain karena untuk mengatasi risiko yang terjadi. Pemesanan lebih awal, itu of course gimana pun juga, maupun kita planningnya untuk memesan di tanggal segini, kita harus bisa memesan lebih awal.
karena memitigasi bagaimana resiko project yang terjadi. Lalu yang kedua ada masalah kompatibilitas sensor. Ya, kompatibilitas sensor memang sering terjadi ketika kita mungkin salah perhitungan ataupun salah kita mengadakan sebuah hardware. Itu probabilitasnya sangat tinggi, jadi dia ada di 0,7. Kenapa? Karena baik lagi, ini memang kemungkinannya sangat tinggi sekali karena kompatibilitas sensor itu bisa berubah ataupun entah ada yang terjadi ke depan. Dampaknya sedang, tidak terlalu tinggi seperti keterlambatan pengadaan hardware, jadi nilai risikonya itu ada di 0,35. Mitigasi yang bisa kita lakukan apa? Pengujian awal, pemilihan komponen standar. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan komponen yang memang sudah standarisasinya itu bagus dan tidak aneh-aneh. Lalu langsung aja kita cepat. Ketiga ada kegagalan integrasi software dan atau hardware. Probabilitasnya sedang, dampaknya tinggi. Nilai risikonya sama seperti pengadaan hardware 0,4. Mitigasinya apa? Pendekatan pengembangan bertahap. Pengujian berkelanjutan. Itu. Lalu yang selanjutnya ada performa cloud tidak memadai. Ini sering terjadi, tapi probabilitasnya rendah. Karena mungkin kita bisa terjadi seperti itu sewaktu-waktu, entah apa yang terjadi, maupun itu secara teknis maupun human, yang pasti. Tetapi ketika itu terjadi, dampaknya itu tinggi, maka dia akan memiliki 0,8 nilainya, dan nilai risikonya 0,24. Yang bisa kita lakukan apa mitigasinya? Benchmark penyedia layanan. Kita harus tahu dulu penyedia layanan seperti apa, dan memilih paket yang scalable. Yang dimana memang skalanya itu untuk sebesar apa, kita harus juga tahu apa yang kita akan bangun proyek ke depannya. Jadi tidak akan terjadi performa cloud yang tidak seharusnya kita inginkan. Selanjutnya ada perubahan kebutuhan pengguna, yang dimana probabilitasnya sangat tinggi. Karena yang namanya pengguna, user experience, itu akan selalu berubah. Entah apapun yang terjadi. Dampaknya sedang, tidak terlalu tinggi karena memang itu akan terus terjadi. Nilai risikonya 0,35. Solutifnya apa? Mitigasinya kita apa? Menggunakan komunikasi yang intensif. Kita melakukan komunikasi yang mungkin bisa menyelesaikan masalah perubahan kebutuhan pengguna. Dokumentasi kebutuhan, manajemen perubahan. Lalu ada isu keamanan data. Keamanan itu salah satu hal yang penting karena itu meliputi kepercayaan customer ke depannya, trust customer, dia probabilitasnya sedang, dampaknya sangat-sangat tinggi, dan nilai risikonya 0,4. Mitigasi kita apa? Audit keamanan reguler. Kita harus mengaudit semua keamanan yang secara base-nya itu kita bisa lakukan reguler setidaknya. Dan juga enkripsi end-to-end. Itu sudah banyak sekali dilakukan kepada perusahaan-perusahaan yang besar, terutama menggunakan enkripsi end-to-end. Lalu kondisi lingkungan tidak terduga. Ini bisa terjadi karena kita melakukan hal ini tuh di lapangan, yang mungkin kita tidak tahu lingkungan itu akan berubah suatu saat. Probabilitasnya sedang, lalu dampaknya sangat tinggi, itu bisa merusak mungkin komponennya. Nilai risikonya 0,4. Mitigasi yang bisa kita lakukan, pengujian pada berbagai kondisi. Jadi kita harus uji dulu nih kondisi yang mungkin terjadi, entah itu mungkin kondisi hujan, kering, ataupun badai. Terus ada desain hardware yang tahan cuaca. Ini mitigasi yang mungkin sangat direkomendasikan karena beberapa device elektronik sekarang itu udah mulai banyak sekali yang tahan cuaca, tahan banting, dan ya itu mungkin salah satu udah menjadi keharusan ya untuk produk-produk di luar. Yang terakhir itu ada keterbatasan anggaran. Ini tidak menutup kemungkinan juga, dan probabilitasnya walaupun rendah tapi dampaknya sangat tinggi. Nilai risikonya 0,24. Mitigasi yang bisa kita lakukan itu monitoring biaya ketat. Kita harus benar-benar ketat memonitoring biaya yang memang kita perlukan gitu.
Dan kita harus tahu prioritas fitur kita tuh kemana dulu. Baru kita mengembangkan fitur yang lain. Itu project risk mapping-nya. Kita lanjut, ada change management strategi. Jadi di sini saya menyiapkan manajemen strategi atau strategi manajemen untuk melakukan perubahan ketika terjadi sesuatu. Di sini ada beberapa aspek, itu ada identifikasi perubahan, strateginya System Request for Change atau RFC. Implementasinya seperti apa? Form RFC, proses peninjauan, kategorisasi dampak perubahan. Lalu ada aspek evaluasi berdampak. Strateginya apa? Analisis Impact Assessment. Bagaimana implementasinya? Penilaian dampak terhadap jadwal, biaya, dan kualitas. Lalu ada aspek approval process. Strateginya ada Change Control Board atau CCB. Implementasinya seperti apa? Melakukan rapat mingguan CCB, kriteria approval yang jelas. Lalu ada aspek dokumentasi, ada strategi changelog, implementasinya database perubahan, status tracking, link ke dokumen terkait. Lalu ada aspek komunikasi, notifikasi stakeholder untuk strateginya, implementasinya seperti apa? Yaitu email update, dashboard perubahan, laporan mingguan. Lalu ada aspek implementasi, di situ ada strategi jadwal dan perencanaan. Implementasinya seperti apa? Jendela perubahan, rollback, plan, dan pengujian perubahan. Ada aspek verifikasi juga, yang dimana strateginya itu post implementation review. Implementasinya seperti apa? Checklist verifikasi, pengujian penerimaan, dan sign off. Lalu yang terakhir ada aspek pembelajaran. Strateginya itu menggunakan continuous improvement, dimana implementasinya itu retrospektif perubahan, update SOP, dan knowledge sharing. Jadi itu untuk change management strategi yang saya usungkan atau saya gunakan dalam project Smart Farming. Lalu ini ada part, yaitu project completion probability calculation. Kalkulasinya tidak saya tuliskan secara rinci di sini. Saya sudah kalkulasikan. Jadi part saya itu ada aktivitas dari A sampai F. Deskripsinya berbeda-beda. Untuk A itu ada inisialisasi proyek, optimisnya itu 2, realistisnya itu 3, pesimisnya itu 5. Nah, expected time itu dapat 3,17. Ya, variansnya dia ada di 0,25. Lalu yang B, ada deskripsinya itu pengembangan hardware, optimisasi 6, realistisnya 8, pesimisnya 12. Jadi memiliki ekspektasi waktunya itu ada di 8,33 dan variansnya 1,00. Lalu yang C ada pengembangan software, optimisnya 8, realistis 10, pesimis 15, dan time-nya ekspektasinya 10,50. Variansnya 1,36. Yang D ada integrasi dan pengujian, lalu optimisnya 4, realistisnya 6, pesimis 9, ekspektasi waktunya 6,17. Variansnya 0,69. Yang E ada deskripsi deployment, optimisnya A, realistisnya 4, pesimisnya 7, dan juga ekspektasi waktunya ada di 4,33. Variansnya 0,44. Yang terakhir ada aktivitas F, itu deskripsinya penutupan project. Optimisnya 1, ada realistisnya 2, dan pesimisnya 3. Ekspektasi waktunya 2,00. Variansnya 0,11. Di sini saya menggunakan part-nya dalam bentuk Excel karena untuk singkat waktu juga. Dan critical path yang ada itu urutan ABC, ABCDEF. Dan total ekspektasi waktunya itu ada 34,5 minggu. Ya, itu ekspektasinya. Varians totalnya ada 3,85, standard deviation-nya ada 1,96. Di sini ada probability of completion, itu untuk di sekitaran 34 minggu, 34 weeks itu ada di 40%, 35 weeks ada 60%, terus 36 minggu ada 75%,
dan 37 minggu ada di 90%. Lalu analisisnya seperti apa? Dengan tingkat kepercayaan 90%, proyek akan selesai dalam waktu 37 minggu. Aktivitas dengan risiko keterlambatan tertinggi adalah pengembangan software, atau di C, di aktivitas C, dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Itu. Oke. Thank you for listening and view my presentation. So that's it for today. I'm excited about the opportunity to present with you on creating a sustainable future. Jadi terima kasih yang sudah memperhatikan hingga akhir video. Itu tugas UTS saya untuk manajemen project. Saya mengambil Smart Farm karena saya bertinggal di Indonesia, yang of course farm di Indonesia itu sangat besar sekali dan besar harapan saya juga untuk farm di Indonesia itu semakin smart ke depannya, karena Indonesia adalah negara yang kaya dan harapannya kita bisa menggunakan teknologi untuk memajukan Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk kali ini terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih. Dadah.